I am a hero. Harus itu keluar dari perkataan kita. Karena apa? Anda adalah apa yang Anda katakan. Kita berkata berarti kita berpikir. Daud dengan imannya beserta umban ketapel bisa mematikan, membunuh seorang Goliat raksasa. Bagaimana dengan kondisi pemirsa saat ini? Kami ini belalang. Lah, dia manusia dikatakan belalang. Dia merendahkan dirinya sendiri dan merendahkan Sang Pencipta. Bagaimana Anda saat ini, pemirsa? Berkata kepada diri sendiri, apakah Anda berkata, saya ini belalang? Apakah Anda berkata, saya ini orang kate? Karena itu sebelum berperang, sebelum berjuang, mari katakan, saya ini pahlawan. Saya ini kuat. Lah, kenapa saya kuat? Karena Tuhan beserta saya. Immanuel, amin. Apa planning Anda dalam kehidupan? Pasti bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga bagi kita. Kalau kita bersama berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendak daging. Begitu dong kita sebagai orang yang percaya. Tidak hanya berdoa. Berdoa itu baru lengkap kalau bertindak. Shalom pemirsa YTWR Channel. Saya Pendeta Eslo Manik menyajikan satu renungan dengan satu topik, I am a hero. Iya, hidup ini perjuangan kawan. Di mana-mana kita hidup berjuang. Memang sudah begitu alam semesta membentuk manusia. Berjuang untuk hidup, berjuang untuk makan, berjuang untuk minum. Bukan hanya manusia kawan, binatang saja, harimau di hutan liar sana, mereka berjuang, mereka berperang. Untuk apa? Untuk mempertahankan hidupnya supaya mereka hidup. Manusia pun demikian. Dalam sejarah bangsa Israel, dalam Alkitab juga demikian saudara. Perjuangan, peperangan. Sudah begitu alamnya. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yoel 3 ayat 10. Ya. Kalau pemirsa sudah membuka Alkitabnya, saya akan membacanya ya. Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Aku pahlawan, I am a hero. Ya harus begitu dong ya dalam kehidupan ini. Dalam peperangan harus mengatakan bahwa saya adalah pahlawan. Ya, jangan seperti banyak orang, saya ini siapa? Saya ini orang miskin, saya ini orang lemah. Ya wajah pun jadi lemah saudara ya. Jadi lemah, jadi tak ada kekuatan, jadi tidak ada semangat, jadi tidak ada hasrat untuk berjuang ataupun bertempur. Makanya banyak orang hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kekalahan, hidup dalam kemelaratan. Seperti bangsa Israel juga mengalami seperti itu. Ya, dalam peperangan, dalam pertempuran. Sehingga bangsa Israel banyak ditindas oleh bangsa-bangsa. Nah dalam kitab Yoel ini, di mana bangsa Israel ditindas oleh bangsa-bangsa pada waktu itu, dan Tuhan sudah saatnya akan memberikan penghakiman kepada bangsa-bangsa yang menindas bangsa Israel. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh Yoel dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jadi Tuhan menyemangati bangsa Israel yang mereka selalu menggunakan mata bajak
itu supaya ditempa menjadi pedang, menjadi pisau-pisau untuk melawan bangsa-bangsa yang akan dihukum oleh Tuhan. Karena bangsa-bangsa menindas bangsa Israel, Tuhan membangkitkan semangat bangsa Israel yang tertindas selama ini supaya mereka berperang melawan bangsa-bangsa yang menindas mereka. Tetapi Tuhan tidak begitu saja menolong mereka. Harus bangsa Israel menempa mata bajaknya menjadi pedang, menjadi pisau-pisau. Jadi Tuhan mau melepaskan bangsa Israel daripada penindasan, ya, memakai bangsa Israel sendiri untuk keluar dari penindasan itu. Mereka harus berperang. Karena itu Tuhan menyemangati bangsa Israel, ya, baiklah orang yang tidak berdaya. Karena orang yang tertindas, orang yang dijajah itu tidak berdaya. Seperti bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Memang tak berdaya. Mentalnya menjadi mental budak, mental lemah, mental siapa aku ini? Saya nggak bisa apa-apa. Saya tidak kuat. Saya orang lemah. Harap pemirsa, mulai detik ini bangsa Israel disemangati oleh Allah melalui Yoel. Tempalah mata bajakmu. I am a hero. Harus itu keluar dari perkataan kita. Karena apa? Anda adalah apa yang Anda katakan. Kita berkata berarti kita berpikir. Harus seperti itu. Jangan seperti bangsa Israel di kitab Bilangan 13 dan 14 di mana Tuhan memberikan kepada Musa wahyu supaya menyuruh 12 pengintai ke tanah Kanaan untuk mengintai, untuk melihat, memperhatikan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, kekuatan mereka dan kekayaan apa yang ada di sana, saudara. Ke-12 pengintai melihat bagaimana kayanya tanah Kanaan, bagaimana prajurit-prajurit, bagaimana alat-alat perang mereka. Dan mereka kembali. Ke-12 itu kembali, tetapi 10 berbeda. 10 pengintai berbeda cara pandangnya dari 2 pengintai juga yang lainnya. Seperti yaitu Yosua dan Kaleb. Yang ke-10 mengatakan, wah, kami sudah melihat di tanah itu. Mereka kuat-kuat, mereka hebat-hebat, mereka tinggi-tinggi. Perawakannya tinggi-tinggi seperti raksasa. Mereka itu memakan manusia, memakan orang, memakan penduduk. Kita ini seperti belalang. Belalang itu apa? Walang keke. Nah, itulah pandangan-pandangan yang lemah. Apa yang dipikirkan itulah yang dikatakan. Keluar dari perkataan itu. Apa yang terjadi, saudara? Ketika 10 pengintai ini memberikan kabar busuk. Alkitab mengatakan itu kabar busuk, ya, diberikan kepada bangsa Israel. Maka di kitab Bilangan itu bangsa Israel, masyarakat itu menangis. Mereka menangis. Mereka berkata, mereka marah kepada Musa. Bahkan mau melempari Yosua dan Kaleb. Karena dikatakan bahwa Yosua dan Kaleb mengatakan, enggak, kita akan memasuki daerah itu. Kita akan menguasainya. Kita akan menelan mereka habis. Nah, Yosua dan Kaleb berkata, kita akan menelan mereka. Karena Tuhan mereka sudah berpaling dari mereka. Tuhan berpaling kepada kita. Kalau Tuhan berkenan, nah itu dia. Harus perkataan itu perkataan iman. Ya, kalau Tuhan berkenan, kita akan telan habis. Ingat, saudara, bagaimana Daud datang kepada Goliat dengan bahasa iman. Dengan bahasa iman, ya, alat perangnya Daud apa sih? Kalau bahasa sekarang itu ketapel, ya, umban. Melawan Goliat, raksasa. Raksasa Palestina yang terlatih perang, ya, punya pedang yang hebat. Tetapi Daud dengan imannya beserta umban, ketapel,
bisa mematikan, membunuh seorang Goliat raksasa. Bagaimana dengan kondisi pemirsa saat ini? Hidup pemirsa mungkin saat ini kondisi dalam keadaan terpuruk. Ya, terpuruk. Sepertinya aku tidak bisa lagi bangkit. Mungkin pemirsa mengalami bangkrut, mengalami kelemahan tubuh 10 tahun, 20 tahun. Ada sakit. Ya, mungkin sakit ini akan membawa saya mati. Jadilah seperti perkataanmu. Jangan seperti ke-10 pengintai itu mengatakan, kami ini belalang. Lah, dia manusia dikatakan belalang. Dia merendahkan dirinya sendiri dan merendahkan Sang Pencipta. Maka di sini Tuhan berkata kepada Yoel, ya, dan Yoel menyampaikan kepada bangsa Israel, I am a hero. Saya pahlawan. Ketika kita mengatakan saya pahlawan, maka energi kita semakin kuat, kepercayaan diri kita, dan Tuhan itu kita hargai, kita hormati, kita sembah, karena Dia yang menciptakan kita. Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Berarti kuasa ada di dalam diri kita, saudara. Bagaimana Anda saat ini, pemirsa? Berkata kepada diri sendiri, apakah Anda berkata saya ini belalang? Apakah Anda berkata saya ini orang kate? Kalau pemuda, ya pemuda-pemudi mau naksir cewek atau cowok, aduh saya ini pendek. Lalu Anda minder terus, rendah diri terus. Saya ini kerjanya hanyalah satpam. Aduh, Anda sudah satpam, Anda merendahkan diri sendiri, semakin rendah Anda tidak akan pernah bangkit. Anda tidak akan pernah menang karena Anda sudah mengalahkan diri sendiri sebelum bertempur. Maka kita teladani perkataan Yosua dan Kaleb. Kita akan telan habis mereka. Kita akan menguasai mereka karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, saya perlu beritahukan kepada Anda. Raja hutan siapa? Gajah kah? Zebra kah? Padahal gajah itu begitu besar sekali. Zebra begitu besar. Tapi yang raja hutan itu adalah singa. Singa. Begitu besar gajah itu, tapi yang raja hutan singa. Kenapa singa menjadi raja hutan? Karena singa berhasil mereduksi gajah adalah makanan. Saya akan telan habis. Seperti Yosua dan Kaleb. Kita akan telan habis mereka. Dan kenyataannya ketika masuk tanah Kanaan, mereka berperang. Bangsa Israel menelan habis semuanya orang Kanaan. Dan ke-10 pengintai yang lemah imannya, yang berkata saya ini adalah belalang, mereka mati, saudara. Karena itu sebelum berperang, sebelum berjuang, mari katakan, saya ini pahlawan. Saya ini kuat. Lah, kenapa saya kuat? Karena Tuhan beserta saya. Immanuel, amin. Tuhan beserta saya. Nah, kalau sudah Tuhan beserta saya, ya siapa lagi lawan kita? Enggak ada. Mau setan, mau gondoruo, mau Nyai Loro Kidul. Mungkin ada di antara Anda takut ke mana itu? Ke Jogja atau ke mana itu ya? Oh, baju hijau, Nyai Loro Kidul. Ada yang takut gelap dan segala macam itu. Takut kepada dukun-dukun yang sakti dan mandraguna. Enggak ada itu. Siapapun tidak ada kalau Tuhan beserta kita. Lihat Daud yang kecil melawan, yaitu Goliat, si raksasa Filistin, hancur, mati. Nah, demikian juga dalam perjuangan hidup kita. Kita sedang berjuang apa? Berjuang menyekolahkan anak, berjuang mempertahankan rumah tangga yang baik supaya terus langgeng ya. Ya, saya pahlawan. Katakan kalau Anda sebagai istri yang sekarang ini sedang teraniaya KDRT oleh suami, saya pahlawan, saya akan menang. Suami saya akan berubah. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Dalam usaha, dalam bisnis, saya akan berhasil bersama dengan Tuhan. Saya rencanakan ini. Saya akan minta hikmat dari Tuhan.
minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, kepada pemirsa. Ketika kita meminta kepada Tuhan, berdoa dan hidup dalam ketulusan dan juga melangkah. Enggak bisa hanya berdoa saja. Bangsa Israel tidak hanya berdoa saja. Ketika Musa berdoa mau melewati laut Teberau, enggak berangkat. Tapi ketika Musa menaruhkan tongkatnya itu, maka terjadi mujizat. Ya, luar biasa. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik di bidang agama, baik di bidang bisnis, baik di bidang pendidikan, baik di bidang research, teknologi, ya, kita bersama dengan Tuhan, kita harus melangkah. Ketika kita berperang, nggak bisa diam saja. Kita harus maju menyerbu, kita harus maju menyerang. Demikian juga harimau, dia nggak hanya diam saja. Maka harimau itu atau singa itu kalau mau mencari mangsanya, mau menerkam, maka dia akan mengendap. Kemudian setelah dekat langsung tangkap. Maka singa ataupun harimau bisa makan yang enak. Demikian kehidupan kita. Tidak ada orang miskin di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak mau berperang karena sudah kalah berperang. Gak ada orang bodoh, gak ada orang susah di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak mau berperang, sudah kalah sebelum berperang, sudah kalah sebelum bertempur. Karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, potensi untuk selalu berkemenangan. Amin. Potensi. Anda potensi. Karena itu tanam di dalam diri kita bahwa I am a hero, saya pahlawan. Maka semangat, kelenjar adrenalin semakin meningkat dalam kehidupan kita. Ya, hormon endorfin juga semakin, ya, kegembiraan, kebahagiaan, semangat menyala-nyala. Nah, seperti saya saat ini memberikan renungan menyala-nyala, semangat. Coba saya berkata, I am a hero. Ya, gimana pemirsa mendengarkan itu? I am a hero. Wah, saya pahlawan. Gitu dong. Dalam kehidupan itu gitu dong. Semuanya, apa planning Anda dalam kehidupan, pasti bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga bagi kita. Kalau kita bersama berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendak daging. Seperti bangsa Israel, kehendak daging. Maka mereka mati di padang gurun. Enggak. Harus berjalan bersama Kristus. Maka siapapun musuh kita akan kalah. Kalau kita bersama dengan Allah, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada pemirsa. Tidak ada. Kesulitan tidak ada. Apa? Hujan, badai, tidak ada. Semuanya itu bisa dilalui. Karena apa? Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui badai. Jangan pula berharap minta Tuhan mencabut badai itu. Aduh, itu berarti kita orang malas. Kita harus melewati badai itu. Tuhan memberikan kekuatan. Kita harus melewati dingin, salju. Tuhan memberikan kehangatan. Amin. Begitu dong kita sebagai orang yang percaya. Tidak hanya berdoa. Berdoa itu baru lengkap kalau bertindak. Ya. Gak ada gunanya Anda berdoa puasa sampai 30 hari, 30 malam, tapi tidak melangkah. Seperti Musa, ngapain kamu berseru-seru Musa katanya. Ayo bikin tongkatmu itu, blep, jadi. Mujizat terjadi. Pertolongan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Alam semesta akan berpihak kepada kita. Kalau kita berkata, yaitu I am a hero. Maka ada istilahnya, ini istilah ya, jangan dibawa ke ranah teologi, the law of attraction, ya, hukum tarik menarik. Kalau kita berkata saya pahlawan, maka alam semesta akan mendukung kita. Dalam konteks teologi, Tuhan akan menyertai kita. Itu bahasa teologinya. Kalau bahasa psikologinya, maka alam semesta akan mendukung kita ketika kita mengatakan bahasa yang positif. Maka berkatalah dengan baik, berfikirlah dengan baik,
Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang baik, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, yaitu pikirkanlah itu, perkatakanlah itu. Perkataan kita, ya, kita berkata, memberikan perkataan yang positif, maka alam semesta akan mendukung kita dalam mencapai apa yang pemirsa mau capai, ya. Pendidikankah kalau bagi orang muda? Karirkah bagi untuk yang parent? Karir? Ya? Atau kekayaankah? Kekayaan dalam arti bukan arti duniawi, ya, kekayaan hati, kekayaan pikiran, kekayaan materi. Ya, tidak salah kita mencari kekayaan materi untuk digunakan kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kekayaan untuk diri sendiri. Supaya kita terbebas dari kemiskinan dunia ini. Tuhan tidak mau pemirsa ataupun saya di sini untuk miskin kekurangan. Karena pada mulanya manusia ditempatkan di Taman Eden, semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kamu makan. Artinya yang berlimpah-limpah Allah sediakan bagi pemirsa dan saya. Kaya, tetapi kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang menjadi salah adalah kekayaan ditumpuk-tumpuk, yaitu untuk menyembah iblis, yaitu ego, diri sendiri. Bagaimana pemirsa? I am a hero atau I am walang kekek, belalang, ya. Perkatakanlah perkataan yang baik, yang positif. Supaya dapat memperkatakan yang baik dan yang positif, maka isilah pikiran dengan perkataan-perkataan yang baik. Tentu secara teologis saya mendorong Anda untuk merenungkan firman Tuhan. Ketika pemirsa merenungkan firman Tuhan dengan pikiran sadar, maka akan tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar menyimpan menjadi perbendaharaan pemirsa. Maka apa yang menjadi perbendaharaanmu, itu yang akan keluar. Ya, semangat, pahlawan, itu akan keluar. Tapi kalau dalam perbendaharaanmu itu adalah, ya, keputusasaan, kemiskinan, kesakitan, sakit penyakit, susah, itu yang akan keluar dari perkataanmu dan juga dari air mimik, dari aura. Ketika pemirsa berdampingan dengan orang lain, dengan sesama, dengan kolega, maka itu akan keluar dari aura itu. Maka banyak orang nggak suka kepada pemirsa. Tapi ketika yang positif, yang baik, yang benar, yang mulia, itu yang menjadi perbendaharaanmu, itu yang pemirsa simpan masuk dalam hatimu, maka itu yang akan keluar yang benar tentang si A, si B, si C. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Kita tidak serba curiga dengan orang lain. Sehingga ketika kita positif memandang orang, maka orang pun positif kepada kita dan orang pun akan semangat, senang, ya, bermitra dengan kita, bersahabat dengan kita, berkawan dengan kita, ya, bekerja bersama-sama dengan kita. Maka semuanya sukses, keberhasilan, pencapaian, achievement itu akan kita capai, akan kita miliki. Sekarang, saat ini, detik ini, ketika pemirsa sudah mendengarkan firman Tuhan ini, maka putuskan sekarang untuk berkata, I am a hero. Saya pahlawan. Putuskan untuk mengisi pikiran bawah sadar, yaitu hal yang positif, yang benar, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. Gosip-gosip singkirkan. Yang sedap didengar tentang kepemimpinan A, kepemimpinan B, tentang berita-berita, ya, di medsos. Kalau ada berita-berita yang tidak menyenangkan, scroll terus ya, iya, lewatkan terus. Carilah berita-berita yang menggembirakan, yang menyemangati,
yang memberi Anda semangat sehingga Anda berkata, pemirsa berkata, I am a hero. Saya pahlawan. Ya, demikian pemirsa untuk renungan hari ini. Ya, saya akan akhiri, kiranya renungan ini memberkati pemirsa. Kita akan ketemu di YTWR Channel pada hari Sabtu jam 7 pagi. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.